Halo teman-teman, selamat datang di channel Sebuah Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang raja yang sangat kejam seperti iblis. Bahkan raja ini menjadi inspirasi bagi seorang penulis buku untuk menciptakan karakter yang menyukai meminum darah, yakni Dracula. Tahukah kalian, dulu ada raja yang sangat kejam seperti iblis. Raja ini adalah Vlad III. Vlad III memiliki nama Vlad Tepes, putra dari Vlad II. Ia dikenal sebagai pemimpin dari wilayah Wallachia yang sekarang sudah menjadi Rumania. Semua berawal pada tahun 1431, yang mana pada saat itu Raja Sigismund dari Luxembourg yang menguasai wilayah Hungaria menunjuk Vlad II untuk bergabung dalam Ordo Kesatria Naga, atau dikenal juga dengan sebutan The Order of the Dragon. Ordo ini berisikan kesatria dari Eropa yang menentang Ottoman untuk melakukan invasi. Di dalam Ordo Naga, Vlad II seringkali dipanggil dengan sebutan Vlad Dracul, sehingga nama ini turun ke Vlad III dengan nama Vlad Dracula. Dalam bahasa Rumania, Drac memiliki arti naga, jadi Vlad Dracul memiliki makna Vlad si naga. Pada tahun 1442, Vlad II ini dijebak oleh Sultan Ottoman Murad II. Namun Vlad II ketika ingin ditangkap, ia memberikan kedua anaknya yakni Vlad III dan Radu sebagai sandera atau sebagai penggantilah istilahnya. Hal ini ia lakukan agar ia dibebaskan dan dibolehkan untuk kembali ke istana. Semenjak ditahannya kedua bersaudara ini, mereka dilakukan dengan cukup baik sehingga membuat mereka ini, terutama si Radu ini bersahabat baik dengan Ottoman. Namun tidak dengan Vlad III. Vlad III menaruh dendam terhadap Ottoman. Namun ia terpaksa harus berpura-pura memiliki hubungan baik dengan Ottoman. Di sisi lain, Vlad II susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa wilayah Wallachia. Hingga pada tahun 1447, ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung oleh pejabat dari kerajaan Hungaria. Vlad II akhirnya dihabisi di sebuah rawa-rawa di wilayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Vlad III mulai berambisi untuk merebut kembali tahta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru, yakni Vladislav II. Perebutan tahta tersebut dibantu oleh Ottoman karena pada saat itu Vlad III masih memperlihatkan hubungan yang baik terhadap Ottoman. Pada saat itu Kekaisaran Ottoman cukup kuat karena ia berhasil menguasai wilayah Konstantinopel atau kerajaan Konstantinopel dan menjadikan Kesultanan Ottoman ini semakin siap untuk menginvasi wilayah Eropa. Dalam upaya perebutan tahta kekuasaan ini, Vlad III yang dibantu oleh Kekaisaran Ottoman akhirnya berhasil dan Vlad III kembali menjadi pemimpin Wallachia. Semasa kepemimpinannya, Vlad III ini bermain di dua kaki, yakni di Hungaria dan di Ottoman. Namun akhirnya si Vlad III ini memutuskan hubungan dengan Ottoman, dan sebagai langkah pertama yang diambilnya adalah dengan menghentikan pembayaran upeti terhadap Ottoman. Dan pada saat itu Vlad III cukup dikagumi oleh masyarakat karena ia telah berhasil terlepaslah dari Ottoman. Sebenarnya hal yang mendasari Vlad III ini memutuskan hubungan dengan Ottoman adalah karena dia memiliki dendam terhadap Ottoman dan mendeklarasikan diri untuk melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Untuk memperkuat kekuasaannya di Wallachia, Vlad III ini mengundang para bangsawan untuk hadir di jamuan makan malam. Bangsawan ini memiliki riwayat yang suka berebut kekuasaan sekaligus memiliki potensi untuk menjadi lawan Vlad III. Disinilah Vlad III memperlihatkan sifat iblisnya, memperlihatkan tariknya, yang sehingga ia cukup dikenal sebagai raja layaknya iblis dan memiliki julukan sebagai Vlad the Impaler atau Vlad si penusuk. Dalam perjamuan makan malam tersebut,
Vlad menghabisi seluruh anggota keluarga bangsawan dengan cara ditusuk dan digantung. Hal ini dilakukan demi mencegah pemberontakan di bawah otoritasnya. Tak sampai di situ, Vlad III konon katanya juga menusuk puluhan pedagang Sakson di Kronstadt, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Brasov, Rumania. Karena mereka ini dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan. Selama berkuasa, Vlad III diperkirakan telah menusuk 40.000 orang hingga 100.000 orang. Banyak bukan? Atas segala kebengisan dan cerita horor yang menempel pada Vlad III, ia kerap dijuluki sebagai Vlad Dracula. Kata Dracula atau Dracula dalam bahasa Rumania kuno disematkan kepada dirinya dan dapat bermakna ganda. Makna pertama memang merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul, dan makna keduanya mengacu pada bahasa Rumania modern kata Drac yang bisa diartikan sebagai iblis selain dari naga. Makna iblis ini semakin diperkuat karena Vlad III ini atau Vlad Tepes, Vlad Dracula memiliki sifat yang cukup bengis, dan hal inilah yang menjadikan dasar mengapa Vlad Dracula ini menjadi inspirasi bagi seorang penulis buku bernama Bram Stoker untuk menciptakan sebuah karakter bernama Dracula yang suka meminum darah. Sekian untuk pembahasan pada kali ini. Semoga kalian tidak mengidolakan karakter Dracula lah, karena karakter Dracula ini cukup memiliki sebuah kisah yang kelam, memiliki ibaratnya gini nih. Penciptaan karakter ini merupakan cerminan dari tokoh lama yang cukup kelam. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, kemungkinan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kisah tragisnya, kisah matinya si Vlad Dracula ini. Oke, sekian dan terima kasih.